Halo, ketemu lagi dengan gue Eman Vigano. Video kali ini sebelah gue ada Vespa apa nih, tebak nih. Iya, sesuai thumbnail ya. Kita bahas Vespa Hood DKI 450 tahun. Vespa Super yang menurut gue nih nomor 2 nih. Kalau berdasarkan pas banget lagi baju gue, kagak sengaja nih. Baju gue udah pakai Super nih. Jadi kalau menurut gue kita sambil duduk aja nih, kameramen cuma dekat sini. Kita sambil ngopi aja ya, tipis-tipis. Kalau ngomongin Vespa Super, yang pertama nih lebih elok kalau nggak dibilang bukannya kasta ya, bukannya apa, urut-urutan lah gitu ya. Urut-urutannya kalau menurut gue nih, itu pertama Vespa 125 cc, ya kan. VNC kalau nggak salah ya, koreksi kalau salah. VNC 125 itu jarang tuh. Super 125 cc itu menurut gue jarang. Nah, super berikutnya setelah VNC menurut gua ya Super Vespa Hood DKI. Gue udah beberapa kali nayangin soal Vespa Super Hood DKI ini di video-video gue sebelumnya. Teman-teman boleh scroll aja ke bawah. Pendapat gue kurang lebih seperti itu. Disclaimer, gue nggak bermaksud so tahu dan nggak bermaksud lebih tahu dari kalian. Kalau teman-teman ada yang merasa lebih tahu atau bang menurut gue begini atau pendapat yang berbeda, teman-teman bisa tulis tambahin di kolom komentar biar gue juga dapat tambah pengetahuan dan penonton yang lain juga dapat pengetahuan. Jadi Vespa Super Hood DKI itu keluar tahun 77 di ulang tahun Jakarta ke 450 tahun. Tahun itu tuh dia peralihan tuh. Sepengetahuan gua eranya Bapak Ali Sadikin dengan yang baru Bapak Cokro Pranolo gitu. Nah, konon katanya dan motor ini mungkin kalau bahasa sekarang nih berkolaborasi kali ya. Berkolaborasi nih dan motor dengan Pemkot, bukan Pemkot ya, dengan DKI mengeluarkan konon 100 unit Vespa edisi khusus, edisi ulang tahun Jakarta ke 450. Keluar dengan dua warna, dengan dua varian. Yang pertama warna hijau lumut, yang keduanya biru. Nah, untuk yang warna biru itu udah pakai CDI, makanya disebut juga super elektrik. Sudah pakai CDI dan ada kunci kontak di atas stangnya. Yang membedakan itu tuh. Nah, untuk yang tipe satunya lagi itu warnanya hijau lumut. Hijau lumut dan ada strippingnya. Mungkin mirip-miripin sama Super Sport kali ya. Super Sport yang pakai striping gitu kan. Super Sport Rally juga tuh pakai striping gitu di tepung kiri kanan dan di spakbornya. Gitu. Banyak banget beredar Vespa hutan. Gue bilang hutan. Vespa Super yang dijadikan Vespa Hood gitu, dengan bermodal setang dijadiin Vespa Hood. Nah, banyak banget yang tanya ke gua, yang orisinilnya kayak gimana sih bang, yang cihuйnya yang kayak gimana bang, ini bener nggak sih Vespa Hood gitu. Karena banyak ditemukan juga tahunnya nggak 77 tapi 78, 79 bahkan 80. Nah, kalau masuk dari logika ulang tahun Jakarta jatuhnya tahun 77 terlalu jauh kan kalau 80. Emang 100 unit itu motor banyak, itu motor sedikit cuy. Dan emang orang kaya di Jakarta atau di Indonesia nggak banyak. Itu pasti habis. Belum dipecah sama dealer yang dari daerah ngambil atau gimana. Sementara itu kan di launchingnya di pameran pasti cepet sold out gitu. Nah, itu yang jadi bahan diskusi. Yang tahun 80 tapi ada kunci kontaknya juga bang. Nah, apakah dan motor mengeluarkan dari tahun 79 dan 80 mengeluarkan lagi tipe dan rupa bentuk yang sama dijual sebagai super elektrik? Nah, itu yang
Kita harus sama-sama nih dicari nih. Cuman kalau masuknya Vespa Superhood, logikanya dari tahun 77 sampai 78 gitu. Selebihnya mungkin bukan reissue ya. Kalau reissue itu barang yang udah lama. New PX menurut gue itu reissue karena PX sudah lewat eranya, dibikin lagi, disempurnakan. Nah itu, walaupun reissue itu kadang-kadang dia menyerupai yang lama doang udah, tapi kalau New PX itu banyak perbaharuan lah. Tapi kan dia tetap pakai PX, nama PX, membawa nama besar PX, makanya dipakai New PX dengan diganti pakai cakram, pakai filter bensinnya kelihatan dari depan di bawah cuk gitu. Yang kayak gitu-gitulah contohnya. Jadi ini bukan reissue kalau menurut gua, dan motor dia membuat lagi nih. Karena mungkin langsung laku nih yang cepet ya kan. Kalau feeling gua sih langsung laku nih. Gitu. Karena nggak mungkin juga tipenya ini keluar 100 unit. Kalau menurut gua lebih. Kenapa gue yakin gitu? Gue punya setangnya doang nih, gue punya sampai 5 biji. Berarti tinggal di luar beredar tinggal 95 dong. Unitnya aja gue pernah punya 2 biji. Ya, itu biji-biji semua tuh ngomong-ngomong. Seruput lagi deh biar lemes. Nah, gelasnya udah hijau nih, sama. Yang akan gue bahas ini Vespa HUD DKI yang warna hijau. Karena waduh, ini kalau direnceng gue kagak ngerti sih, gue gaptek gue per medsosan gitu yang nongol itu kalau gue lagi ngomong atau ada foto terus ada nongol pertanyaan orang-orang gitu ada di itu tuh, kalau gitu caranya gimana tuh kalau orang-orang nanya pada nongol-nongol nih di atas kepala gue gitu. Gue kagak ngerti tuh caranya gitu. Intinya banyak banget yang tanya hal ini. Nah, mundur sedikit kameramen. Ini gue udah bersama gelas hijau dan Vespa hijau. Udah lama nggak ngebacotin Vespa. Sekarang kita kebagian nih. Sore hari ini kebagian ngebacotin Vespa. Kedatangan tamu istimewa ngebawa Vespa edisi khusus. Vespa lo, bacot gue. Yuk kita mulai dari depan. Nah, untuk headlamp, teman-teman bisa lihat ringnya pentul kuning, ya kan? Siemnya siem dalam. Ya, logo cungnya ya, speedometernya teman-teman bisa lihat dia nongol, nggak tenggelam ya, nggak tenggelam. Speed tuasnya, emblem logo cungnya. Nah ini dia bagian sayap. Ini udah pakai list botol, kita bilangnya list botol. Kenapa dibilangnya list botol? Karena dia melengkung begini nih kayak botol. Jadi di dalam list botol ini ada list aslinya yang dari aluminium nih. Nih sebelah sini nih bisa kelihatan nih. Ini ada list aluminiumnya. Nah ini list botolnya gitu ya. Untuk list botolnya, ini list botolnya nih baru kayaknya nih, baut-bautnya baru nih dari sini nih biar temen-temen kelihatan bautnya ya. Bautnya masih baru, ini pasangin list botol ya. Baut-bautnya baru, udah baru ya. Oke, yang paling utamanya dari motor ini yang bikin mahal itu ini dia nih di penengnya. Teman-teman bisa di ini kameramen bisa di zoom, bisa diperjelas. Ini penengnya, emblemnya seperti ini teman-teman. Bang, kok warnanya nggak kuning? Warnanya jadi gelap gini. Ini kalau digosok, ini mencilap teman-teman, kinclong. Karena dia kejemur, kena hujan, apa segala macam. Apa bahasa ininya? Oksidasi kali ya. Bahasanya apa yang tepat? Jadi dia menghitam begini, gitu. Tapi yang paling penting pertanyaannya adalah apakah logo itu
tempel atau dibaut. Kita cek bagian belakangnya. Ini dia. Teman-teman bisa cek ya. Jadi di baut. Oke ya. Nah, ini di sebelah kanan yang lambang mahkota, ini stiker dealer teman-teman. Ini aksaranya RM. RM itu bukannya rumah makan ya. Gue kalau ngeliat RM tuh jadi lapar gitu. RM ini sepengetahuan gue nih ruang motor nih. Ini di Jalan Hayam Muruk. Jadi ini di dealer di Jakarta nih ngambilnya nih. Berdasarkan dari stiker dealernya. Dan stiker dealernya juga lama nih. Gitu. Kenapa lama gitu? Karena stiker dealer itu juga sekarang banyak yang jual, banyak yang repro gitu. Jadi nggak jadi acuan, masih ada stiker dealernya. Lo lihat dulu stiker dealernya itu udah menyatu belum sama body, udah selaras belum gitu. Dia udah ibarat kata sama gitu loh. Ini motor dari tahun 77, tapi stiker dealernya kinclong. Walaupun ada ya, nggak nutup kemungkinan barang-barang yang nos itu ada. Gue sendiri masih nyimpen stiker dealer itu yang belum pernah terpakai gitu. Cuman ketimbang gue tempel nanti jadi nggak selaras karena motor itu dipakai kan, bukan motor yang dapetnya nos gitu. Ya mending gue keep aja. Ini loh stiker dealernya ada, cuman nggak ditempel. Waktu dia dapet nggak ditempel sama yang punya. Jadi masih ada dalam BPKB, masih ada stiker dealernya gitu. Nah lanjut, ini untuk klaksonnya. Klaksonnya, karetnya teman-teman lihat udah getas gitu. Nah kalau kita main teliti-telitian, ini sebelumnya ini udah atas persetujuan pemiliknya ya. Jadi ya gue bebas nih ngebacotin apa aja, gue bebas. Dan bang, sekali lagi ini kan pendapat gue. Kalau seandainya nggak sesuai, mungkin ownernya bisa cari second opinion atau pendapat lain. Atau mungkin kalau yang ngejualnya juga nonton, bukan itu, lu saya tahu ya, mungkin bisa menambahkan kali gitu ya. Kan ini pandangan gua, pendapat gua. Kadang-kadang bisa salah, kadang-kadang bisa tepat. Nah, untuk ininya nih memang dia pakainya baut min ya. Tapi ini udah baru nih, baru. Terus ini juga salah satu ciri khasnya, untuk yang hijau ini ada stripping seperti Vespa Super Sport atau Vespa Rally gitu ya. Cuman ini strippingnya ini udah bikinan baru, walaupun bikinan baru jadi seolah-olah dibikin lama gitu dengan kusam-kusamnya ini, dengan belel-belelnya. Tapi gini ya, kalau ada yang nanya, kok Bang Eman tahu gitu, kok itu tahu gitu apa ya, sosok tahuan itu barang baru apa gimana? Mungkin kalau kita biar simple gampang ngejawabnya, kita bilang auranya nggak dapet, bukan aura atau apa gitu loh. Tapi sebenarnya sih bukan itu. Sebenarnya itu karena kita udah pernah ngeliat yang bener gitu. Jadi saat kita ngeliat satu lagi yang kurang bener, maka hati kita jadi nggak seret. Dan cara gampangnya kita bilang auranya nggak dapet. Biasa Indonesia kan dipakai mistik-mistik gitu kan. Padahal mah karena kita pernah ngeliat yang bener gitu. Jadi ini kayaknya kurang gitu. Nah, sangatlah hebat orang-orang yang bisa merestorasi, menyerupai atau membuat mirip gitu. Nah ini dia berusaha keras banget untuk dimiripkan gitu. Tapi ini auranya nggak keluar dengan strippingnya ini karena ini pakai stikeran baru gitu. Ini juga nih kayak pernah diperbaiki gitu ya. Tapi overall pengerjaannya sih rapi. Period korek banget, bannya juga period korek, period years gitu. Double coin nih. Double coin itu merek ban zaman dulu nih. Mungkin sekarang udah susah, udah nggak ada kali ya. Udah susah nyarinya nih double coin nih. Nah ini juga nih, jangan copot ya, ini juga kayaknya baru. Tapi memang pakai kayak ginian gitu.
Mungkin kalau bisa ini kelihatan banget pengen disesuaikan biar biar ngikutin, biar sesuai apa ya, biar korek gitu ya. Emang bener pakai gini. Ya tadi gue bilang sama kayak stiker, begitu lo taruh barang walaupun itu nos lo taruh jadi ya jadi nggak selaras gitu. Kalau ini kan peleknya nih, tromolnya selaras, bautnya tuh masih bautnya bannya begitu. Ini kayaknya baru nih, bukan bawaannya gitu. Walaupun memang seperti ini tampilannya nih, kayak hidung Pinocchio gitu. Nah untuk jengger juga dia agak ngongkong nih. Dia agak ngongkong karena ini nggak dapat banget. Dia harusnya, nggak mungkin lah sebuah pabrikan dia nggak ngeplak banget tapi ngongkong begini ya kan. Dia mentok di sini sebab teman-teman nih, mentok di sini dan di sini gitu. Ini nggak boleh terjadi seharusnya nih ngongkong begini ya nggak. Kalau nih ya kan ngongkong ya, kalau hal yang lain ngongkong boleh deh, masa jengger ngongkong. Nah ini pernya juga period korek ya bener. Nah ini udah enggak nih gitu. Jadi kalau ini motor bang, kalau itu motor lo, yang lo lakukan apa gitu. Jadi kan dapat ini juga ya. Yang gua lakukan, gua akan nyari ininya yang sesuai tahunnya, yang lebih kecil ya. Ininya sok depannya gua akan cari yang lamanya gitu biar ini banget. Karena jujur aja nih barang sejauh ini ya, Vespa Hood yang Cihuy deh yang gua lihat nih, yang Cihuy. Nah ini juga nih cari yang benar gitu. Nah kita ke deck itu utama ya kalau ngecek Vespa tuh deck. Makanya kadang-kadang gue suka ngolong-ngolong gitu kan. Nah ini deck kan kelihatan nih ya, ini pernah dibuka nih karena terlalu mengkilat ya. Ini pernah dibuka dan pernah mungkin dibuka itu apa diganti relnya atau ada perbaikan di sektor deck gitu. Sekali lagi, nah dia akan kelihatannya, kita sambil nyantai ya, sambil seruput ya, dia akan kelihatannya dari berwarnaannya nih, karena kan otomatis disepet ya kan. Walaupun ini rapi banget, bisa kesini biar yang diomongin sinkron. Jadi ini menurut gue udah pernah di repair nih decknya ya kan, pernah di repair, nah dicopot dan dipasang ulang. Ini gue bilangnya kuburannya deck tengah juga dari tahun 77, nggak mungkin ininya masih kinclong banget. Punya gue aja 77 ini udah pada bekarat di sini nih gitu. Dan kita ngelihat keselarasan tuh gini teman-teman, ininya karatan ya kan, ininya masih mulus ya kan ya, sampai situ ya. Jadi ininya ya, ini karat nih enggak, berarti kan enggak selaras, enggak sinkron gitu. Nah kita lihat ini ada di tas nih, ini ada tutupnya nih masih nih. Ini hal-hal yang kayak gini sekarang udah mulai banyak diperhatikan oleh builder untuk diadakan. Tadinya ini sempet nggak ada karena kan ribet, kadang-kadang juga udah getas, kadang-kadang copot udah nggak dipasang lagi. Nah dengan kita melihat wujud orisinilan, oh yang orisinil bawaan dari dulu itu ada loh giniannya, akhirnya dicarikan, dikembalikan sesuai factory apa ya, factory standar pabrik lah gitu. So Inggris jadi belibet. Nah seruput lagi deh. Nah ini di sini juga harusnya ada tutupnya nih, tutup kalengnya. Cuman banyak yang suka dicopot tutup kalengnya di sini. Nat-natnya teman-teman bisa lihat, perhatikan nih, ini bener banget. Nat-natnya masih benar semua. Nah nat-natnya masih benar. Nah perbedaan, ada sedikit perbedaan warna di sini, kegelapannya, keterangan dan gelapnya tuh. Nah cuman kita nggak tahu ya, karena kan gue juga bukan yang buildersnya gitu, cuman berdasarkan feeling aja, berdasarkan perasaan. Ini enak banget nih udaranya, nih adem. Nah switch ininya juga udah baru nih, switch rem belakang,
Switch rem belakang udah udah digantian baru. Ban stip atau ban serep, ini ban lama, make Bridgestone. Dulu juga keluar tuh ban Bridgestone. Bahkan dulu Vespa gocapan gue pakainya ban Bridgestone. Ini tiang ban serepnya seperti ini. Jadi gini ya, ini kuncinya juga teman-teman ada ginian yang jadi kalau teman-teman ininya kosong, beliin aja. Ini sekarang udah banyak yang jual. Ini kalau ini kayaknya baru nih karetnya, ya kan? Kegetasannya, kelenturannya masih lempeng banget. Oke, kita dari tepong. Nah, ini masih menurut gue ya, ini masih orisinilnya nih stikernya. Kayaknya masih stiker karena dia ini untuk bikin kayak gini ini susah nih men, krek-krek kayak begini. Makanya yang di depan diusahakan banget. Diusahakan beret, diusahakan apa. Ini nature ini, ini apa? Alami. Ini alami nih. Kalau istilah gue tuh suka ngomong belel natural, anjing. Belel natural. Nah, ini menandakan pemilik Vespanya dulu nih sayang sama anaknya. Lah, hubungannya apa Bang Iman? Anaknya naik di jok belakang, kakinya mencengkreng di tepong ini, sama bapaknya kagak dimarahin. Coba kalau sekarang, jangan mah anak pacar lu naik Vespa nyengkreng di tepong, jambak rambutnya. Ya, suruh turun, suruh naik Grab aja. Ini tanda-tanda belel yang natural, nggak dibikin. Yang kayak gini-gini tuh, walaupun sekarang banyak ya pengrajin-pengrajinnya ya, tapi inilah dia nih, belel natural. Kita ke samping yuk sebelum kita buka tepungnya. Naik ke atas, joknya udah pakai jok MG ya. Joknya udah pakai jok MG, teman-teman bisa lihat. Ini katakan jok belakangnya udah somplak banget nih, somplak banget. Bautnya masih pakai baut min semua. Nah, kita buka. Nah, ini dia nih. Jadi saringan tangki dia apa? Bukannya kain kasa, kan ada yang baru kain kasa warna biru. Nah, kalau yang lama ini begini nih teman-teman nih. Nih, bahannya ya. Bahannya ini yang Orion gini. Setelah ini dia keluar lagi yang bahannya nggak kaleng begini, nggak kisi-kisi kawat begini. Yang sekarang tuh dia udah pakai plastik malah. Ininya juga masih yang merah. Ya. Nah, yang sering jadi pertanyaan itu warna meni. Meni itu cat dasar ya teman-teman. Meni ya, meni. Jangan salah ngomong. Meninya tuh putih merah tuh. Ini meninya. Ini merah tuh, teman-teman bisa ngeliat ya. Tapi ini ada putih juga. Meninya putih. Kalau setang biasanya langsung ya, langsung cat tuh. Nah, ini lampunya. Lampunya pakai siem. Ini apa nih, siem apa nih? Kayak lagi motor. Sini pakai siem trium tapi nih. Kayak siem trium. Ya dicoba untuk menjadi period correct. Rombongannya juga rombongan kayak gini, karat-karatnya. Makanya sebenarnya untuk ngebangun menjadi orisinilan itu menurut gue sih ya lebih susah, lebih effort karena dia harus menyelaraskan, harus mencari barang-barang yang ya kalau lu ngecat baru lu tinggal cat aja, beli nos-nosan langsung kinclong. Seminimalnya lo nggak dapet nos-nosan, lo tinggal beli aja yang import. Udah itu selaras tuh semuanya. Walaupun bebannya berat ya, kalau beli yang nos baru bener-bener orisinil itu akan berlipat-lipat harganya. Tapi main orisinelan itu
Yang akan repot itu untuk karat-karatnya ini. Lo mau beli di mana karat-karatnya ini? Kan dia harus dibangun sehingga karat-karatnya tuh biar sama gitu. Jadi saat ini karat, ini saat kinclong sebelah, wah, aduh itu perlu proses tuh. Dijemur-jemur, dibawa biar senada. Begitu udah dibawa, dijemur-jemur, belang nggak taunya. Pas ngaduk sih, wah sama nih catnya. Begitu sempat naik masih sama. Begitu dijemur, karakternya beda karena material cat, material tinnernya mungkin kan berbeda. Pas dijemur baru. Nah, kita balik ke, nah ini untuk nomornya ya, platnya masih B, FE. Udah pasti platnya plat bikinan baru ya. Bautnya juga bukan plat period. Mungkin kalau gue yang punya ini, gue akan cari pada tahun 77 model platnya gimana, gue pakai ini tuh gitu. Seru juga sih kalau kayak gitu. Nah, di sebelah sini 150 super logonya, di belakang juga ada logo dealernya. Ruang motor, ini stikernya ya, crack-cracknya ini kan, crack-cracknya ini bikin susah. Ini dia nih, kunci tepongnya double coin, kita mengistilahkannya double coin karena ininya ada dua nih, kayak koin, kayak buletan ada dua bagian sisi dalemannya. Nah, ini ada giniannya nih, dan motor Vespa Indonesia, kunci busi biasa standar. Teman-teman bisa lihat dalemannya kalau mau ngeliat dalemannya. Nah, di sini ada kunci nih. Ini kunci kontak, teman-teman. Ini ada kunci kontak. Masukin deh biar kelihatan kunci kontak. Kelihatan nggak tuh? Nah, itu kunci kontak. Oke, teman-teman, gini gua kasih tahu. Jadi pada era tahun 70 80-an, 90 juga masih kayaknya deh. Pokoknya era-era 70 80-an itu Vespa gue nggak ngerti dulu yang ngompor-ngomporin gitu ya, atau komporannya itu siapa, karena Vespa ini nggak pakai kunci kontak, sementara Jepangan pakai kunci kontak, akhirnya dibikinlah kunci kontak, di custom ya, dibikin, biasanya suka ditaruh di dalam laci. Yang motor Vespa Sprint kuntilanak gue pun itu taruh di dalam, cuman udah nggak ada, udah gue tutup, gue inget banget itu di dalam karena gue dapet cerita dari bokap gue, enggak itu mah dibikin gitu. Selain di dalam tepong, biasanya di sini nih teman-teman nih. Yang Vespanya begitu, tolong tulis kolom komentar ya. Biasanya di sini nih. Kalau nggak di sisi sebelah kiri, di sisi sebelah kanan. Itu ada kunci kontak dibikinin kayak gitu juga. Tuh. Apalagi bawahnya ya, sini. Ini tadi list pelangnya udah. Ini baut-bautnya. Ini standarnya ya teman-teman, bisa dilihat. Standarnya bentuknya kayak gini nih. Karetnya otomatis udah baru. Karet otomatis udah baru. Kita cek ke tulangannya. Kita dari sono nyorotnya biar nggak banjir. Tulangannya ya, 1, 2 ya tulangannya. Oke. Tulangannya 2. Oke. Kita buka tepong. Jadi kalau Super Hood DKI yang warna biru itu dia spesialnya di kunci stang atas, di stangnya ada kunci kontaknya, sama di magnetnya itu berbeda teman-teman. Nah kalau di ini biasa aja sama magnetnya. Magnetnya sama kayak gini. Kita das pelan-pelan. Untuk perkabelan jelas ini udah peremajaan ya, udah peremajaan banget, kabel-kabelnya baru banget. Nah untuk cangklong disesuaikan sama dia, dipakai cangklong Bosch nih, pakai cangklong Bosch ya. Ini tutup karbunya, kita nggak buka. Ini magnetnya masih orisinil, keling-kelingan pakunya tuh. Nah, kayak yang tadi di depan, nah shock breaker belakangnya seru nih. Shock breaker belakang dibikin, dicari yang period korek, ya kan, dicari yang period korek. Ininya masih model begini, nggak dipaksain pakai Kayaba. Kalau depan kan Kayaba kalau kagak salah ya, gitu. Ininya juga kuilnya
Jadi diusahakan sesuai gitu, sesuai korek, sesuai. Nah, dia rengkes kiri kanannya juga masih akur. Teman-teman bisa cek, itu ada nomornya 329 329 sama kan. Nomor rangka ada di sini. Nomor rangka ada di sini nih, teman-teman. Nomor mesin tetap di sini. Nah, itu yang bikin unik, nanti kita buka. Ini baru ya, kelihatan banget. Dia kalau yang udah lama bawaan dia akan menguning. Ininya nih, apa namanya, tempat colokannya. Nah, kita coba bagian yang paling terpenting. Kita tutup dulu aja deh. Kita tutup aja dulu. Yuk, ambil mana kopi gue, mana tadi ya kopi ya? Wah, kopi gue udah habis lagi. Yuk, kita duduk sini yuk. Di sini kita bahas dokumennya. Spionnya coba tuh. Saking biar selarasnya, cari yang karatan. Biar matching. Oke, kita seruput dulu. Kita buka ya dokumennya nih. Gue maju deh sini deh. Ini BPKB STNK-nya. BPKB, buku pemilik kendaraan bervespa. Ini dia teman-teman. Wah, jatuh. STNK-nya ntar. Ini ya. VBC. Ini termasuk yang jarang juga ya. Banyak ditemukan Vespa HUT DKI tapi nomor rangka, nomor mesinnya itu nggak beda satu nomor gitu. Nah, ini unik banget, nomor rangka dan nomor mesin ini beda satu nomor. VBC tuh 42044 triple 4 ya. Terus 420443. Ya, beda satu nomor tuh. 1977. Ya, 1977. Jakarta. Gua nggak pakai kacamata nih jadi receiver nih, tanggal berapa nih? Intinya 77 ya, 1977. Nah, di sini nih kita ngelihat dari faktur. Faktur lagi. Faktur itu menandakan pas transaksi kan. Pas transaksi jual belinya itu 5877 Agustus tuh. Ya kan, 5877. Dan motor yang beli Linceng ya, 877 bulan 8. Ini dia pindah nama satu kali. Bang, bukunya udah dimakan rayap kayak begitu. Itu yang bikin mahal. Lo bisa bikin BPKB baru ke kantor polisi, tapi lo bikin BPKB lo dimakan rayap, lo bisa ngundang rayap gitu, belum tentu rayapnya mau ngegigit ya kan. Nah, ini dia STNK-nya hidup, suratnya masih hidup tuh, tapi kita nggak ini nih ya, karena ada alamatnya soalnya nggak enak. Walaupun alamatnya bukan alamat ownernya nih, tapi ini ada alamat orang, nggak enak. Intinya dia 1977, korek banget, tahunnya korek banget. Dan gue punya sesuatu buat pendukungnya nih. Udah kita bacotin nih ya kan, Vespanya, plus minusnya ya gak, gue bacotin sebacot-bacotnya gue aja kan. Yang bagus ya kita bilang bagus, yang kurang ya kayak bannya nih kan. Bannya semuanya masuk dalam periodnya ya. Cuman baru kali ini sih gue ngeliat Vespa bannya, satu Vespa bannya 3 tipe 3 merek.
depannya depannya double koin, belakang Mega, serepnya Bridgestone. Jadi tiga, atau Vespa tiga ini ya. Tapi nggak apa-apa, dia datang nih ke tempat yang tepat. Keras di garasi. Karena gue ada teman bannya, kali berjodoh nih sama Vespa ini nih, ya kan. Tapi sebelum itu gue mau kasih tahu nih, ini Vespa dapatnya dari Jakarta, dibawa ke Jawa. Ini dapat dari Jawa nih, dari kenal juga sama yang jual. Dari Jawa balik lagi dia ke Jakarta. Nah ini pelengkapnya juga sama, dia dari Jakarta, ini berkas pendukung ini ke Jawa, dari Jawa ke Tangerang. Bentar, tunggu ya, jangan di skip, jangan kemana-mana, tunggu bentar. Nah, ini dia nih teman-teman. Kenapa gue plastikin begini? Karena ini sesuatu yang valuable ya, berharga banget. Dan ini saksi sejarah juga. Saksi sejarah kemutlakan. Ingat, kemutlakan dari Vespa ini gitu. Kan saya dokumennya ini di zoom ya. Kita buka ya pelan-pelan ini deh. Ini karena biar nggak kotor. Lihat ya teman-teman ya. 1977. Bulan 8 Agustus tuh, sesuai, korek banget teman-teman, bisa lihat. Kita buka pelan-pelan ya, kita buka dengan pelan-pelan, dengan hati-hati tuh. Yang nggak ada di Vespa ini dari poster ini, itu mungkin cuma ceweknya doang ya. Ya teman-teman bisa lihat, pakai list botol juga dia, ya kan. Oh dia pakai karpet. Nah mungkin PR ownernya nih kalau mau nyari karpetnya nih. Jadi ini juga masih mengkilap, gantungan barangnya. Knalpot juga mungkin kalau mau dicari ya, dari motor yang ada di sebelahnya. Nah yang tadi gue bilang, kenapa kok yang ini jenggernya ngongkong ya? Tuh ini nggak ngongkong kan, jenggernya digambar tuh. Itu mungkin ntar yang harus di repair sedikit, dirapiin biar jenggernya nggak ngongkong. Tuh ya, TV banget ini, otentik banget. Ini akan disertakan jadi satu dengan unitnya. Waduh, istimewi banget. Dan gue beruntung banget ini bisa tayang di YouTube Rasti Garasi buat nambah pengetahuan gue dan juga teman-teman nih yang nonton. Ya, tapi sekiranya ada yang kurang tepat, sekiranya ada yang berbeda pendapat, teman-teman boleh DM ya, atau tulis di kolom komentar biar dapat tambahan informasinya lebih lengkap lagi. Karena hakikatnya kita semua nih masih belajar nih teman-teman. Oke, kita masukin lagi. Ini kertasannya orisinil ya, bukannya repro. Oke, kita masukin. Dirgahayu Jakarta 450 tahun. Buat teman-teman yang lagi hunting, yang lagi berburu Vespa, khususnya Vespa Super Hood, jadi salah satu pilihan. Walaupun mungkin sekarang harganya, tanpa bermaksud digoreng, ini sudah mateng sendiri nih gitu. Dari gua itu aja. Kalau kalian suka tayangan ini, kasih tombol jempolnya. Yang belum subscribe, buruan dari subscribe. Tombol loncengnya jangan aja lupa, dijegugin aja. Gua Eman Vigano, Vespalo, bacot gue. Ciao.